Salam kesalehan dalam Tuhan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Karunia hari ini kita ingin bersama-sama tentang karunia Roh Kudus yang sering disalahartikan atau diperlakukan secara dangkal, tetapi justru seharusnya menyentuh hati kehidupan dan identitas kita sebagai orang Kristiani. Itu adalah karunia kesalehan. Ada cerita seorang anak muda yang baru pulang bekerja diajak ibunya makan malam. Tetapi anak muda itu berkata, "Ibu, saya ada doa taise dengan teman-teman OMK di gereja. Kalau ada makanan lebih, tolong ibu sekalian berikan kepada saya sehingga saya bisa membagikan kepada teman-teman. Kasihan mereka karena mereka suka tidak sempat beli makanan." Ibunya langsung berkata, "Kamu memang cocok dikasih nama Saleh, Tom. Kamu begitu mengasihi Tuhan dan sesama." Definisi dasar dari karunia kesalehan adalah menyembah dengan penuh bakti kepada Allah sebagai Bapa kita dan berelasi dengan semua orang sebagai anak-anak dari Bapa yang sama. Di sini seseorang menunjukkan penghormatan kepada Allah sebagai Bapa yang pengasih dan menghormati orang lain sebagai anak-anak Allah. Justru karena itulah kita semua ada. Karunia kesalehan berarti benar-benar mampu bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita, menangis dengan orang-orang yang menangis, menjadi dekat dengan mereka yang kesepian atau dalam kesengsaraan, memperbaiki mereka yang salah, menghibur yang tertindas, menyambut dan membantu mereka yang membutuhkan. Kita tidak boleh lupa bahwa melalui pembaptisan kita telah dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Teman-teman yang terkasih, dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Karunia kesalehan dapat menumbuhkan karakter spiritual sebagai berikut. Yang pertama, hormat anak kepada Allah sebagai Bapa yang pengasih. Yang kedua, cinta yang murah hati dan seperti anak kecil, sehingga seseorang ingin menyenangkan hati Allah dengan berkorban. Dan yang ketiga, kepatuhan yang taat terhadap ajaran dan perintah, menghormatinya sebagai ungkapan kasih Allah bagi kita. Dengan demikian, seseorang yang hendak berdoa atau ibadah dalam misa bukan sebagai tugas atau beban, namun sebagai tindakan cinta yang penuh sukacita. Seseorang mematuhi perintah dan ajaran gereja walaupun dalam keadaan yang sulit pada saat itu, atau diberi gelar populer oleh teman-temannya karena mengekspresikan kebenaran Allah dan karenanya menunjukkan jalan menuju kehidupan kekal. Sehingga kita dapat melihat mengapa karunia takut akan Tuhan yang akan dijelaskan di video berikutnya dan karunia kesalehan sangat terkait. Kesalehan juga membuat kita mencintai dan memiliki kasih sayang pada teman-teman Tuhan, Bunda Maria yang terberkati, para suci atau para malaikat, atau wakil Tuhan yang menjalankan wewenangnya, Bapa suci, para uskup atau orang tua, atau harta Allah seperti Alkitab, gereja, atau benda-benda religius yang diberkati. Mengenai kesalehan terhadap harta Allah sebagai seorang anak, saya diajarkan untuk mencium Alkitab dan salib
untuk menundukkan kepala saya atas nama Yesus, untuk diam dan hormat di rumah Allah. Itu semua tindakan kesalehan. Cara terbaik untuk memupuk karunia kesalehan adalah dengan berdoa Bapa kami, dengan hormat dan pengabdian, meluangkan waktu untuk merenungkan berbagai doa dan permohonan. Upaya yang bermanfaat adalah membaca katekismus tentang penjelasan Gereja Katolik tentang doa Bapa kami. Seperti yang dicatat oleh katekismus, dalam doa ini orang menemukan ringkasan seluruh Injil. Cara kedua adalah dengan menguduskan pekerjaan kita, yang berarti kita secara sadar bahwa apapun yang kita lakukan dapat dibuat menjadi persembahan hidup kita kepada Tuhan, baik karena pengabdian murni atau untuk jiwa-jiwa yang masih di api penyucian, atau perbaikan untuk dosa-dosa kita sendiri. Kesalehan benar-benar dapat membantu kita menanggung tugas yang paling tidak menyenangkan. Tetapi kita ingat, di mana ada cinta, di sana tidak ada pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu, marilah kita meminta kepada Tuhan karunia Roh-Nya untuk menaklukkan ketakutan kita, ketidakpastian kita, dan roh kita yang gelisah, yang tidak sabar, dan menjadikan kita sebagai saksi Allah yang penuh sukacita dan kasih-Nya, dengan menyembah Tuhan dalam kebenaran dan untuk melayani saudara-saudari kita dengan kelembutan dan senyum, yang selalu diberikan oleh Roh Kudus dalam sukacita. Semoga Roh Kudus menganugerahkan kepada kita semua karunia kesalehan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita